Frontman memerintahkan melanjutkan permainan. Junho yang berhasil masuk ke ruangan frontman memotret berkas-berkas untuk dijadikan bukti. Tiba-tiba telepon berbunyi dan frontman masuk. Sepertinya itu dari pimpinan yang memastikan kelanjutan permainan setelah insiden kemarin. Junho mencoba mencari tahu nomor yang menelpon tapi itu sudah dihapus. Penjaga memeriksa semua pemain. Gi-hun merasa kasihan pada OI6 dan memberikan jaketnya untuk menutupi celananya yang basah. Saat menuju permainan keempat, mereka melihat beberapa penjaga dan dokter digantung. Itu hukuman mereka karena sudah curang. Han Minyo meledek Doksu karena sudah tidak mendapat bocoran lagi. Permainan selanjutnya dimainkan berpasangan. Han Minyo mencoba merayu beberapa pria tapi semua menolak. Gi-hun menolak ajakan laki-laki ini dan malah memilih bermain bersama Oh Il-nam. Han Minyo yang tidak mendapat pasangan diseret pergi. Mereka bermain di lingkungan rumah yang sangat banyak. Oh Il-nam mengajak Gi-hun untuk berjanji akan menjadikan Bunya atau bisa dibilang seperti sahabat. Ternyata permainannya mengharuskan mereka mengalahkan pasangan mereka sendiri untuk merebut 10 kelereng. Tentu saja semua pemain tidak menduganya. Sae-byuk dan Ji-young sepakat bermain di menit terakhir hanya dengan 1 kali bermain. Mereka menggunakan waktu yang tersisa untuk saling bercerita tentang keluarganya. Sae-byuk yang kesulitan membawa ibunya dari Korea Utara ke Selatan, sementara Ji-young menghabisi ayahnya sendiri karena dia melihat ayahnya menghabisi ibunya. Gi-hun panik karena Oh Il-nam tidak mau bermain dan malah mencari-cari rumahnya. Gi-hun kehabisan kesabaran dan berteriak. Sang-woo membujuk Ali yang tidak mau melawannya. Mereka hanya harus saling menebak kelereng yang digenggam. Ali terus-terusan menebak dengan benar, dan itu membuat Sang-woo menuduhnya curang. Sang-woo meminta maaf dan punya ide untuk mencari tim yang tidak memiliki pemenang. Dia meyakinkan Ali yang polos dengan cara itu mereka bisa keluar bersama. Dia merobek bajunya untuk digunakan menjadi kantong kelereng Ali. Sementara Doksu kalah dari pemain 278 dan meminta mengganti permainan. Mereka bergantian melempar kelereng ke dalam lubang. Sisa kelereng terakhir. Kelereng pemain 278 justru mendorong kelereng Doksu masuk yang membuatnya kalah. Dia berlari menghindari eksekusi. Gi-hun dan Oh Il-nam akhirnya bermain. Gi-hun selalu kalah dan tersisa 1 kelereng. Tiba-tiba Oh Il-nam seperti kebingungan dan dimanfaatkan Gi-hun. Gi-hun merasa sudah mendapatkan 10 kelereng Oh Il-nam tapi ternyata masih tersisa 1. Oh Il-nam berlari lagi mencari rumahnya. Ali pergi mencari tim lain seperti perintah Sang-woo. Ternyata Sang-woo menggunakan cara licik untuk menang. Saat Ali kembali, dia baru sadar sudah ditipu. Sae-byuk melempar kelereng paling jauh, tapi Ji-young sama sekali tidak melempar. Tapi Ji-young sengaja melakukannya karena dia tidak punya alasan untuk tetap hidup. Gi-hun membujuk Oh Il-nam lagi untuk segera bermain karena waktu hampir habis. Ternyata Oh Il-nam tidak benar-benar lupa dan sadar kalau sudah dibodohi Gi-hun. Dia memberikan 1 kelerengnya untuk Gi-hun karena mereka sahabat. Permainan selesai dan semua pemain kembali. Mereka semua terkejut terutama Doksu, melihat Han Minyo masih hidup dan malah tidur dengan nyaman. Frontman akan kedatangan VIP. Dia menyadari gagang teleponnya berubah tidak seperti kebiasaannya. Dia tahu peluru yang dia temukan adalah milik polisi. Frontman hampir menemukan Junho. Untung saja dia mendapat info ada penemuan mayat. Dia melihat ada kartu identitas polisi pada mayat itu. Para VIP yang ditunggu tiba. Gi-hun terlihat sedih, tapi Sang-woo menghiburnya dengan menunjukkan pasangan nomor 69 adalah istrinya. VIP yang mendukung nomor 69 tiba-tiba berteriak karena dia melihat nomor 69 pundir. Gi-hun kaget menjaga tiba-tiba masuk membawa peti. Junho lagi-lagi menyamar, kali ini sebagai pramusaji. Dia menyelipkan HP di tangannya untuk merekam. Lalu permainan selanjutnya adalah jembatan. Pemain harus memilih nomor yang dipasang pada manekin. Gi-hun terlalu lama berpikir dan akhirnya hanya tersisa nomor pertama dan nomor terakhir. Pemain ini ingin mencoba nomor pertama karena selama hidupnya dia selalu menjadi pengecut. Dan kali ini ingin lebih berani di nomor 1.
VIP ini meminta Junho untuk duduk di sampingnya. Permainan kelima, mereka harus menyeberangi jembatan kaca yang terbuat dari kaca tebal dan kaca rapuh. Mereka harus memilih dengan benar. Nomor 1 tentu saja Sok. Dia harus segera maju karena waktu terus berjalan. VIP tertarik pada Junho dan ingin melihat wajahnya. Satu persatu pemain jatuh karena salah menginjak kaca yang rapuh. Gi-hun berpikir akan mudah menyeberang dengan selamat karena dia urutan terakhir. Tapi belum tentu karena orang di depan bisa saja mengulur waktu. Orang ini justru berdoa di situasi genting ini. Orang di belakang ingin mendorongnya tapi justru dia sendiri yang terjatuh. Lalu nomor 244 juga didorong. Gi-hun maju dibantu Sae-pyeok. Pemain 407 berlagak bisa membedakan kaca tapi dia terjatuh. Giliran Doksu berada di paling depan. Dia tidak mau berjalan maju. Junho mengajak VIP ke dalam ruangan untuk membuka topengnya. VIP terpesona melihat wajah tampannya. Tiba-tiba Junho melawan dan meminta VIP memberikan informasi lebih tentang tempat ini. Hanmi-nya maju dan mengancam Doksu. Dia memeluk Doksu dan menariknya untuk jatuh bersama. Frontman merasa janggal dan meminta penjaga mengecek VIP. Orang ini tahu cara membedakan kaca dengan pantulan cahaya. Dia pernah bekerja di pabrik kaca. Frontman akhirnya mematikan lampu. Orang ini tidak bisa lagi membedakan kacanya. Sang-woo tidak sabar dan mendorongnya. Pada detik terakhir mereka sampai di seberang dan kaca yang mereka lewati hancur. Pecahannya mengenai mereka bertiga, sementara frontman mencari Junho yang lari ke pantai. Tersisa 3 pemain. Sae-pyeok sepertinya terluka parah. Gi-hun marah pada Sang-woo karena sudah membunuh, tapi Sang-woo kesal karena orang itu diam saja melihat banyak orang jatuh padahal dia tahu cara membedakan kaca. Mereka terus berdebat dan saling menjelekkan diri. Penjaga datang akan memberi mereka hadiah karena sudah selamat. Sae-pyeok perutnya tertancap kaca dan berusaha menahannya. Mereka diundang untuk makan malam mewah dengan daging sebagai makanannya. Gi-hun dan Sang-woo makan dengan lahap, sementara Sae-pyeok hanya makan sedikit. Penjaga merapikan peralatan makan mereka dan menyisakan pisau. Gi-hun mendekati Sae-pyeok karena melihatnya seperti tidak sehat. Gi-hun mengajaknya bekerja sama untuk mengalahkan Sang-woo. Sae-pyeok meminta Gi-hun menjaga adiknya jika dia nanti tidak selamat. Gi-hun melihat Sang-woo tertidur dan ingin menghabisinya, tapi Sae-pyeok mencegahnya. Sae-pyeok kehilangan banyak darah. Gi-hun panik dan berteriak memanggil penjaga. Pintu terbuka, tetapi bukannya menolong, penjaga malah membawa peti karena Sae-pyeok sudah dihabisi Sang-woo. Junho berhasil sampai ke pulau. Frontman dan penjaga lain mengikutinya. Junho menelpon kepala polisi untuk menolongnya. Dia mengirim bukti foto-foto dan video. Penjaga segera mengejar Junho sampai dia berada di ujung tebing. Dia meminta mereka menyerahkan diri karena bantuan akan datang. Frontman ragu bukti yang dia kirim sampai pada polisi karena di sana susah mendapat sinyal. Frontman membujuk Junho akan membiarkannya hidup, tapi Junho menembakkan peluru terakhirnya. Nada bicara Frontman berubah dan dia membuka topeng. Junho sangat terkejut, ternyata dia adalah kakak yang selama ini dia cari. Dan tanpa belas kasih, In-ho menembak Junho yang membuatnya jatuh ke laut. Sepertinya In-ho merasa bersalah karena melihat bayangan Junho yang sama-sama kesakitan. Tiba pada permainan terakhir, yaitu permainan cumi-cumi. Sang-woo akan menjadi penjaga dan Gi-hun menjadi penyerang. Pada permainan ini kekerasan diperbolehkan. Gi-hun menggenggam pasir dan mulai melompat dengan satu kaki. Gi-hun melemparkan pasir ke mata Sang-woo dan bisa lewat dengan mudah. Tiba-tiba hujan turun. Gi-hun kesal karena Sang-woo menghabisi Sae-pyeok. Tapi Sang-woo tidak mau pulang dengan tangan kosong. Mereka mulai berkelahi dengan sekuat tenaga. Gi-hun berhasil menjatuhkan Sang-woo dan membawa pisau. Tapi Gi-hun tidak berniat menghabisinya. Gi-hun tinggal menginjak bentuk segitiga untuk menang, tapi dia malah berhenti. Sang-woo tidak menuruti Gi-hun dan malah menusuk dirinya sendiri. Akhirnya Gi-hun keluar sebagai pemenang. Frontman memberikan selamat, dia hanya menganggap pemain sebagai kuda.
Dia melemparkan Gi-hun di jalan dan meninggalkan ATM. Ibu Sang-woo mencemaskan ibu Gi-hun yang lama tidak muncul. Gi-hun mengambil uang 10.000 won dari ATM dan benar saja, saldo awalnya 45,6 miliar won. Gi-hun segera pulang dan mendapati ibunya sudah meninggal. 1 tahun kemudian, Gi-hun pergi menemui pimpinan bank. Karena Gi-hun tidak pernah menggunakan uangnya, dia ditawari memindahkan jenis tabungannya agar mendapat bunga. Tapi Gi-hun tidak antusias dan malah meminjam uang 10.000 won. Saat Gi-hun duduk di pinggir sungai, datang seorang penjual bunga dan dia membelinya. Ternyata ada surat yang berisi tempat untuk Gi-hun datangi. Dia datang ke kamar mewah dan melihat Oh Il-nam masih hidup. Ada tunawisma yang pingsan di tengah turunnya salju yang lebat. Dia mengabaikan pertanyaan Gi-hun. Dia mengajak Gi-hun bertaruh apakah ada yang menolong tunawisma itu atau tidak sampai tengah malam. Oh Il-nam menceritakan siapa dirinya. Dia tahu Gi-hun tidak menggunakan uang hadiahnya sama sekali. Ternyata Oh Il-nam adalah dalang dari permainan mengerikan itu. Dia memiliki terlalu banyak uang dan merasa bosan. Bersama teman-temannya, dia membuat permainan itu. Dia tidak pernah memaksa siapapun. Dia ingin bermain seperti saat dia masih kecil dan tidak seru jika hanya menonton. Dia senang bermain dengan Gi-hun. Tepat tengah malam ada polisi yang datang menolong tunawisma dan Oh Il-nam meninggal. Gi-hun mengecat rambutnya menjadi merah. Dia datang menjemput adik Sae-pyeok. Gi-hun menitipkannya pada ibu Sang-woo dan pergi. Ibu Sang-woo terkejut saat membuka koper yang ditinggalkan Gi-hun berisi penuh dengan uang. Ada pesan kalau itu adalah uang yang dia pinjam dari Sang-woo. Gi-hun akan pergi menyusul putrinya ke Amerika. Di stasiun dia tanpa sengaja melihat orang yang dulu memberinya kartu nama. Dia segera berlari mengejarnya tapi tidak bisa. Dia melarang orang yang mendapat kartu nama itu untuk melanjutkan. Saat dia akan menuju pesawat, Gi-hun menelpon nomor di kartu. Gi-hun penasaran siapa mereka sebenarnya. Mereka memintanya menaiki pesawat atau akan menyesal. Tapi Gi-hun tidak peduli dan malah kembali. Jadi apa nih pesan yang bisa diambil dari drama ini? Jangan berjudi karena judi itu haram atau jangan berutang melebihi kemampuan. Terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Drama apa lagi nih yang kalian mau Kisah Drakor bahas? Komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di drama selanjutnya.